Ya, kita bertemu lagi, saudara-saudari, Bapak Ibu. Sebelum mengakhiri hari ini, mari kita berdoa ibadat penutup bersama. Saya berharap bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat. Kita menjaga diri, kita merawat diri supaya kepentingan bersama juga terjaga dan terawat. Dan saya ingin membagi satu dua pokok pikiran, refleksi, renungan tentang merawat. Karena orang bilang cinta itu merawat. Orang akan merawat apa yang dia cintai, apa yang dia kasihi. Dan ketika merawat dengan cinta, perawatan itu, pekerjaan itu tidak akan membuat dia lelah. Tidak akan membuat dia lelah. Bahkan karena mencinta itu akan mendorong dia untuk lebih merawat apa yang dia kasihi. Sehingga Santo Yohanes dari Salib dia katakan, orang yang berjalan di dalam cinta tidak akan lelah dan tidak akan dilelahkan. Karena cinta itu merawat. Kalau saya menyayangi jiwa saya mencintai tubuh saya akan merawat jiwa saya. Saya akan berusaha supaya jiwa saya, tubuh saya bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kalau saya mengasihi satu tanaman, saya akan merawat tanaman itu. Ya, saya akan membuat dia berkembang dengan baik. Seorang istri, suami yang saling mengasihi, artinya mereka akan saling merawat. Sehingga tidak ada kata-kata yang merendahkan, yang menghina, ataukah tidak ada lagi hal yang membebani ketika orang saling mengasihi. Maka transparansi, saling memaafkan, korban, ya, itu dia muncul dengan sendirinya otomatis. Karena yang mendorong dia adalah mencintai, ya, bukan lagi satu kewajiban, tetapi karena dorongan kasih yang muncul. Karena dia ingin merawat apa yang dia cintai, siapa yang dia cintai ini untuk bergembira, untuk bahagia, untuk bertumbuh sebagai pribadi yang bebas. Karena mencintai itu adalah merawat. Kita dengar apa yang dikatakan oleh Yohanes dari Salib. Ya, orang yang berjalan dalam cinta, orang yang membuat apapun dengan cinta, orang yang bekerja dengan cinta tidak akan membuat dia capek atau lelah. Sehingga mari kita merawat diri kita, mari kita merawat sesama kita, mari kita mencintai orang, mari kita mencintai diri kita, jiwa kita dengan merawat. Di dalam konteks rohani, kalau kita mencintai jiwa kita, maka kita pantas, kita akan berusaha, kita akan mencari waktu untuk berdoa, untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, untuk mengalami bahwa Tuhan mengasihi, ya, untuk memasukkan ke dalam diri kita makanan-makanan rohani, ya, seperti tubuh kita membutuhkan makanan jasmani, jiwa kita juga membutuhkan makanan rohani, dan makanan rohani itu kita dapat dari doa, dari mendengarkan firman Tuhan, dari mendekatkan diri dengan Tuhan, dari perbuatan baik kita dengan sesama. Itu cara-cara kita merawat diri kita. Sehingga mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sendiri, Allah sendiri sudah merawat dan merawat kita tanpa lelah. Dia mengampuni kita karena dia tahu bahwa cinta itu merawat. Mari kita berdoa bersama-sama. Ibadat penutup hari Selasa, pembukaan. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya.
Doa tobat. Selama aku sembunyikan dosaku, batinku tertekan, dan aku mengeluh sepanjang hari. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita doakan Mada. Jatuh sudah malam hari, semoga kami Kau lindungi, ya Bapa Maha Kuasa, supaya aman sentosa. Jauhkanlah impian suram, singkirkanlah khayalan malam, kurniakanlah istirahat agar sehat walafiat. Kabulkanlah doa kami, ya Allah Bapa Surgawi, bersama Putra dan Roh-Mu, sekarang serta selalu. Amin. Janganlah wajah-Mu Kau palingkan daripadaku, sebab kepadamu aku percaya. Mazmur 142-143. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, perhatikanlah permohonanku. Demi kesetiaan-Mu, jawablah aku, kabulkanlah doaku demi keadilan-Mu. Janganlah mengajukan daku ke pengadilan-Mu, karena tak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan-Mu. Sebab musuh mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke dalam maut. Ia menjebloskan daku ke dalam kegelapan. Tiada bedanya aku dengan orang mati. Semangatku lemah lesu dalam batinku, hatiku membeku dalam diriku. Maka teringatlah aku akan masa lampau. Aku mengenangkan segala karya-Mu dan merenungkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Aku haus akan Dikau bagikan tanah yang tandus. Ya Tuhan, datanglah segera dan jawablah aku, sebab habislah semangatku, ya Allah. Janganlah wajah-Mu Kau palingkan daripadaku. Jangan sampai aku turun ke liang kubur. Semoga aku mengalami kasih setia-Mu di waktu fajar. Sebab kepadamu aku percaya. Tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamu kuarahkan hatiku. Bebaskanlah aku dari musuh, ya Tuhan, sebab padamu aku berteduh.
Ajarlah aku melaksanakan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Semoga kebaikan hati-Mu menuntun daku di jalan yang rata. Demi nama-Mu ya Tuhan, hidupkanlah aku. Demi keadilan-Mu, bebaskanlah aku dari musuh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Janganlah wajah-Mu Kau palingkan daripadaku, sebab kepadamu aku percaya. Bacaan singkat dari surat pertama Rasul Petrus, bab 5, 8-9. Waspadalah dan berjagalah, sebab setan musuhmu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Lawanlah dia, teguh dalam iman. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar, ya Tuhan penyelamatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Berkatilah kami ya Tuhan bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Cahaya untuk menerangi para bangsa, dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Doa penutup. Ya Tuhan yang Maha Murah, terangilah malam ini dengan rahmat-Mu. Semoga kami tidur dengan aman sentosa dan bangun dengan semangat segar untuk menyambut fajar dan hari baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belas kasih-Nya. Amin. Mari kita memberi salam kepada Bunda Maria. Santa Maria, Bunda Kristus, kami berlindung padamu. Janganlah mengabaikan doa kami bila kami dirundung nestapa. Bebaskanlah kami selalu dari segala mara bahaya, ya perawan yang terpuji. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku sekalian, semua pekerjaan yang sudah kita lalui sepanjang hari ini, dan juga terlebih istirahat kita pada malam ini, senantiasa dibimbing, dilindungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.